Jam menunjukkan pukul 6.31. Cahaya matahari pagi mulai masuk lewat jendela tua yang catnya sudah mengelupas. Hangat, tapi terasa asing. Di atas ranjang, seorang pemuda berambut hijau terbaring diam. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke arah jam yang terus berdering. Tangannya perlahan terangkat, tapi berhenti di tengah jalan. Aku capek, bukan capek fisik, lebih ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Alarm itu masih berbunyi, seolah menuntutnya untuk bangun, untuk bergerak, untuk menjalani hari yang sama lagi. Dia menghela napas panjang. Tatapannya bergeser ke jendela. Langit berwarna jingga lembut, indah, tapi terasa jauh. Di dadanya, anak kucing kecil meringkuk tenang, seolah tidak peduli dengan dunia yang ribut di luar. "Enak ya kamu?" gumamnya pelan. Kucing itu membuka mata sebentar, lalu kembali memejam, tetap di tempat yang hangat. Pemuda itu akhirnya menggerakkan tangannya, bukan ke arah jam, melainkan mengelus kepala kucing itu. Alarm masih berbunyi. Namun, untuk pertama kalinya pagi itu, dia tidak merasa benar-benar sendirian. Beberapa detik kemudian, klik, alarm akhirnya berhenti. Sunyi. Dia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan napas lebih stabil. Mungkin hari ini nggak harus sempurna. Ia perlahan bangun, meski berat, tapi cukup. Karena hari ini, dia memilih untuk tetap mencoba. Suara alarm kembali memecah kesunyian kamar. Oli menghela napas berat. Kali ini, ia sudah duduk di tepi ranjang. Rambut hijaunya berantakan, matanya sayu, seperti belum benar-benar bangun dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tidur. Tangannya mengacak rambut, mencoba menyadarkan diri. Namun kemudian, matanya berhenti pada sesuatu di atas meja kecil di samping tempat tidur. Sebuah bingkai foto. Alarm masih berbunyi, tapi seolah menjauh. Oli meraih foto itu perlahan. Jemarinya sedikit bergetar. Oli menatap foto itu lebih lama dari biasanya. Di bawahnya tertulis tangan sederhana. 1998. 4 orang dalam satu bingkai. Ayahnya duduk dengan senyum tenang. Ibunya di samping, hangat seperti biasa. Dan di belakang, abangnya. Tangan abangnya bertumpu santai di bahu Oli yang masih lebih kecil saat itu. Senyum percaya diri, seperti seseorang yang tahu segalanya akan baik-baik saja. Oli menelan pelan. Kalau aja waktu bisa berhenti di sini. Jarinya menyentuh bagian foto tempat abangnya berdiri. Dulu, abangnya selalu bangun lebih pagi. Selalu membangunkan Oli, kadang dengan usil, kadang dengan sabar. "Bangun, nanti telat sekolah." Suaranya dulu masih jelas diingatan. Sekarang, yang membangunkan hanya suara alarm. Dan itu pun terasa kosong. Oli menunduk. Pikirannya kembali ke hari itu. Hari ketika semuanya berubah. Tidak ada yang jelas. Tidak ada penjelasan pasti. Hanya kabar dan keheningan setelahnya. Orang-orang bilang banyak hal. Kecelakaan, masalah, kesalahan. Tapi tidak ada yang benar-benar menjawab. "Kenapa sih?" bisiknya pelan. Ruangan terasa semakin sunyi. Kucing kecil di sampingnya mendekat, menyenggol tangannya. Oli tersadar, lalu mengusap kepalanya pelan. "Dia pasti bakal suka kamu," katanya lirih. Bayangan abangnya muncul di benaknya. Tertawa, mungkin akan memberi nama aneh pada kucing itu. Cahaya jingga pukul 6.33 menembus jendela kamar yang sunyi saat Oli berdiri terpaku menatap selembar foto di tangannya
di mana senyum tipis tersungging di bibirnya, sembari berbisik lirih. Andai abang masih di sini, pagi ini pasti jauh lebih ramai. Di tengah keheningan yang hanya ditemani tatapan tulus kucing kesayangannya, memori tentang tawa mendiang abangnya seolah hadir kembali menyelimuti ruangan, hingga akhirnya suara lembut ibu memanggil dari balik puntu. "Oli, ayo sarapan nak, nanti kopimu dingin." Dengan helaan nafas panjang yang syarat akan kerinduan, Oli menjawab pelan, "Iya bu." Oli segera turun. Lalu ia menaruh kembali bingkai foto itu ke atas laci dengan hati-hati, menyimpan rapat memori indahnya sebelum melangkah keluar menyongsong hari.